Dalam laporan Digital Civility Index, Indonesia menempati peringkat nomor 4 negara yang paling tidak sopan di Asia Tenggara dengan nilai DCI 76. Pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat nomor 1. Nomor satu Di tahun 2019. Ya, di mana? Di Asia Tenggara juga. Asia Tenggara juga. Terus? Kemudian menurut Edwin Syarif Agustin, seorang pengamat media sosial, beliau mengatakan bahwa secara umum netizen Indonesia itu banyak mengutarakan hal-hal yang hoax. Dan salah satu faktornya bisa dari pendidikan, keluarga, dan juga lingkungan. Kalau saya lebih radikal lagi, yang menyebabkan adalah IQ-nya rendah. Tingkat pendidikannya tinggi, tapi IQ-nya rendah. Paham? Banyak yang pendidikannya tinggi, gelarnya tinggi, tapi IQ-nya rendah. Itu yang menyebabkan karya-karya tulis di kampus kalian, misalnya, itu nggak ada gunanya. Baik yang berupa skripsi, tesis, maupun disertasi doktor, banyak yang dianggap sebagai sampah, banyak jiplakan. Rektor kalian aja diduga plagiat, ya kan? Udah tahu belum kalian? Sudah. Iya. Saya lihat, loh, judulnya 90% mirip. Kemudian orang yang dijadikan sebagai asisten itu nggak tahu kalau dia jadi asisten. Itu jiplak berarti. Itu yang menyebabkan penelitian-penelitian di Indonesia ini tidak menghasilkan sesuatu. Oke, lanjut. Oke. Kemudian Tom Nichols, seorang penulis dan juga profesor di Amerika Serikat, di dalam bukunya yang berjudul Matinya Kepakaran, di bab keempat yang berjudul Tersesat di Mesin Pencari, beliau mengatakan bahwa semua orang itu bebas mengunggah ataupun menyatakan ide di dunia maya. Akan tetapi karena kebebasan inilah yang membuat dunia publik ini diisi oleh hal-hal random. Misal ada berita hoax. Kemudian ada satu contoh lagi mengenai kasus Panji Gumilang yang di dalam akun official Al Zaitun ketika beliau mengatakan saya komunis. Nah, di situ ada netizen yang sengaja memotong video ucapan Panji Gumilang yang saat itu dia bilang saya komunis. Padahal sebenarnya Panji Gumilang itu menceritakan mengenai negara-negara yang berhasil secara ekonomi, salah satunya Cina. Waktu itu Panji Gumilang sekaligus melakukan penelitian dan dia bertanya kepada orang Cina, agama apa yang kamu peluk? Apakah Buddha gitu kan? Terus orang Cina menjawab tidak. Apakah Kristen? Tidak. Apakah Hindu? Tidak. Terus apa gitu? Orang Cina menjawab saya komunis. Nah, dari situ sebenarnya yang Panji Gumilang itu menceritakan orang Cina, akan tetapi dalam video yang viral itu malah diputar balikan seakan-akan Panji Gumilang itu komunis. Kemudian pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah mengenai ulah para netizen yang terkadang kalau melakukan aksi itu tidak berpikir terlebih dahulu akan dampak yang telah dilakukannya. Sudah, Bang. Ya, ini hubungannya dengan ayat yang mana nih? Yang kamu baca tadi ayat berapa? Surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. 10 sampai 11. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Yang mana berarti? Mahinin, yang hina itu. Kenapa mahin? Kenapa kok yang hina? Ada dua sih, Pak. Yang mana? Sama masya'im binamim. Nah, itu dia. Jadi kalau dulu itu masya'im binamim itu seperti siapa? Seperti istri Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu maksudnya gimana? Fi jidiha hablum min masad. Gimana? Hammalatal hatab. Maksudnya gimana? Hammalatal hatab. Dia adalah orang yang penyebar memanggul kayu bakar. Maksudnya apa? Suka ngomporin orang. Nah, netizen kalian itu adalah netizen yang suka ngomporin orang. Bukan kerjaannya bawa kayu bakar, bukan. Tapi hammalatal hatab itu adalah kalimat ungkapan bahwa dia suka ngomporin orang, bahasa sekarang, bawa kompor sekarang. Kalau dulu bawa kayu bakar, kalau sekarang bawa kompor. Pernah dengar kan istilah ngomporin orang? Itu kerjaan istri Abu Lahab, kerjaannya adalah ngomporin orang. Seperti ini, masya'im binamim, ya, hammazim masya'im binamim. Dari mana kalian bisa menyimpulkan begitu? Satu, dari penelitian tadi. Kalau saya merasakan sendiri, coba lihat nih. Saya itu punya YouTube kan dibikinin siapa? Bang Aziz, Via, dan lain-lain itu kan. Tadinya saya nggak tertarik untuk punya YouTube, sama sekali tidak tertarik. Kenapa? Kalau itu saya sudah mengukur sendiri bahwa yang namanya pengajian, kajian yang lewat TV, kan saya syuting mulai tahun 2008 sampai tahun 2018 saya hentikan. Kenapa saya hentikan? Karena saya merasa bahwa hasil syuting itu tidak memberikan efek signifikan pada pemahaman orang. Sering kan saya ceritakan bahwa saya ketemu dengan orang-orang yang nonton siaran saya di TV kan sampai hari ini, ya, sama Antv. Baru kemarin saya ketika di lapangan futsal itu loh, ya, sama Galang kemarin kan ada pertemuan di sana kemarin. Saya ketemu dengan alumni Usuluddin angkatan 96. Ketemu saya, dia lihat saya kan, saya di depan jadi pembicara. Kemudian habis acara dia nemui saya, masih pakai masker. Panas sih, dia bilang gitu. Masih ingat saya nggak? Oh ingat. Walaupun ente masih pakai masker, saya tetap ingat namamu Selamat, saya bilang gitu. Ya. Oh iya, terus dibuka, ngobrol-ngobrol. Saya sering nonton loh acara sampean di TV, dia bilang gitu. Ya. Wah, sudah jadi orang, dan memangnya sebelumnya monyet. Ya. Sudah jadi orang sekarang, bilang gitu dia. Ya. Nah, saya kalau tanya itu kasus-kasus begitu itu isinya apa, pasti nggak bisa jawab. Gitu. Hanya nonton aja. Mungkin ingat judulnya, tapi nggak ingat isinya apa. Kenapa? Untuk mengetahui isinya butuh ilmu alat yang sering saya sebut. Kalau kita ngaji tidak pakai ilmu alat, maka nggak pinter-pinter, nggak bisa nangkep substansi yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Sama dengan orang yang mau nangkep ikan di lautan, karena Al-Quran ini ibarat samudra yang isinya macam-macam, isinya ikan paus sampai ikan teri, rebon, ya. Kalau kalian mau nangkep rebon, nggak pakai alat tangkap, bisa apa enggak? Rebon ini baru rebon, belum mujair. Yang sering saya bilang, kalau kalian ke Tanjung Perak sana, kemudian kalian mau nangkep mujair, tapi mujairnya lari ke Madura, kalian kejar, kalian nggak mati sudah untung. Yang pasti kalian akan kecapean, pulang kecapean, mondok 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun, pulang hanya bawa capek, ya kan? Kalian pulang hanya bawa capek, ditanya tasrif, gak ngerti, begitu. Jangankan ininya isinya, tasrifnya aja gak punya, gimana? Gak bisa. Kembali lagi ke situ, ya kan? Nah itu alat tangkap. Nah pertanyaannya adalah, kenapa netizen kita begitu? Ya karena mereka nggak punya alatnya. Ditambah lagi tadi IQ-nya rata-rata 78,49. Terus saya itu kemudian kan tadi itu ada YouTube tadi, YouTube kalian itu yang kemudian dilanjutkan secara serius. Padahal dulu saya nggak mau itu. Ulum ngajak saya, Mas, kita bikin YouTube aja, nanti ada duitnya loh.
Enggak, saya enggak butuh duit, saya bilang gitu. Saya butuh kaderisasi. Terus saya cek begitu, tanya sama ulum kalau nggak percaya. Walaupun saya juga belum ngerti ada duitnya berapa, itu nggak ngerti saya. Tapi ketika dia mengatakan begitu, karena otak ulum ini otak bisnis, ya. Nanti begini, ada uangnya dan lain sebagainya. Tapi saya nggak tertarik. Itu pertama kali mendirikan state bank di Jakarta sana. Ya, ulum itu yang menawarkan pada saya. Tapi saya bilang saya nggak tertarik. Kenapa nggak tertarik? Saya nggak butuh duit. Duit kan sudah ada, ya kan? Duit sudah ada. Bahkan saya gunakan untuk ngasih beasiswa. Ngapain butuh duit? Kalau butuh duit ya kalian saya tarik duit. Sudah langsung dapat duit. Nggak perlu nunggu netizen, ya toh? Itu. Saya nggak mau. Kenapa? Argumentasi saya sederhana. Saya mau melakukan kaderisasi. Tapi pada saat itu saya masih syuting, tetap syuting. Nah, baru tahun 2018 ketika saya menyadari ini ada yang tidak beres ini. Kalau santri-santri ini tidak diajari ilmu alat dengan serius, maka nggak paham. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang di luar sana yang tidak mau belajar dengan serius, maka mereka tidak akan paham. Itulah sebabnya juga kemudian kalau saya diajak ngaji oleh siapapun, maksudnya diminta untuk ngajar ngaji, saya tolak. Saya lihat tuh, kohati senior, ya kan? Kalau minta sama saya, Pak Ustadz, tolong dong kita kajian, enggak mau saya. Kalau kajian enggak jelas itu. Terus maunya gimana? Ibu-ibu kalau mau ngaji dengan serius harus datang ke Monas Institute, kemudian saya ajari selama 2 hari ilmu alat. Setelah 2 hari nanti baru boleh pakai Zoom. Tapi kalau belum begitu enggak boleh. Saya tidak mau. Sampai yang datang siapa? Banyak kan? Termasuk siapa? Orang dari Jakarta, ya kan? Mas Jaim datang ke sini tuh. Ngaji selama seminggu, ngaji ilmu alat. Ada Pak Ferry dulu, siapa lagi itu? 4 orang kan? Ada 4 orang yang ngajari kalian nih, kerucil ini ngajari ilmu alat, gitu. Ya. Saya juga enggak bilang nanti bayarnya sekian, enggak. Mereka kalau nanya udah, yang penting datang aja. Saya enggak butuh duit. Saya bilang gitu, simple. Saya enggak butuh duit, kalau duit saya punya banyak, alhamdulillah walaupun enggak banyak. Saya punya. Itu Mbak Uli, sama siapa lagi yang di sini masih ngajarin itu? Tasrif itu. Firdaus dan teman-temannya itu ngajari tasrif, ya. Itu agar apa? Agar mereka bisa menjadi orang yang mandiri secara intelektual, memahami Al-Quran. Kalau mereka tidak punya ilmu alat itu, kamu jelaskan sejelas-jelasnya, masih gak paham juga, gitu. Dan itu saya buktikan di mana? Yaitu konten-konten saya itu. Mereka nuduh saya Yahudi misalnya. Yahudi dari mana? Ya, wong kenal sama orang Yahudi satu pun aja enggak gitu. Sekali lagi kalau teman-teman saya yang Kristen, nah itu ya banyak, ya. Tapi kalau yang Yahudi tidak ada satu pun. Saya punya teman Yahudi itu belum, ya. Kepengen juga punya teman orang Yahudi, tapi belum ketemu orangnya, gitu. Kok saya dituduh Yahudi gimana? Itu kan ngawur namanya, kan ngawur banget, ya kan? Saya diundang ke Zaitun ya, sampai hari ini saya nggak datang. Nah sekarang kembali ke sini nih, penyebabnya ya sekarang ya. Kenapa netizen kita berulah begitu? Kalau tadi dikatakan penyebabnya adalah kamu tadi menyebutnya pendidikan. Yang paling pas adalah tingkat pendidikannya rendah. Kalau saya tidak hanya itu, ada banyak yang pendidikannya tinggi tetapi IQ-nya rendah. Jadi dipaksakan, saya ini kan dosen, jadi ngerti bagaimana kampus ini memperlakukan kalian. Kampus ini pengen apa? Akreditasinya tinggi atau rendah? A atau C? Ya A gitu. Bagaimana caranya? Lulusin yang banyak, nilainya minimal B. Saya sering diminta begitu, tapi saya nggak mau. Ya, makanya saya lebih memilih ngajar kalian dibandingkan ngajar di kampus. Kalau saya ini mau serius di kampus sudah jadi profesor 5 tahun yang lalu saya. Ya. Tapi saya lihat ya tadi itu penelitian yang nggak mutu, gitu, nggak menemukan apa-apa mereka. Faktanya ada konsep-konsep keliru, mereka nggak mampu untuk
mengoreksi kok sampai kalian tersesat lama. Bismillahirrahmanirrahim salah, ya kan? Takbiratul ihram salah, nggak ngerti sami Allahu liman hamidah dan lain-lain. Ya, kenapa begitu? Karena nggak kritis. Kenapa kok nggak kritis? IQ-nya rendah, tapi pendidikan tinggi. Jadinya adalah manusia dengan kategori yang dibuat oleh Al-Ghazali, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia nggak ngerti bahwa dia tidak tahu. Kenapa? Dia merasa, loh saya ini lulusan perguruan tinggi. Begitu kan? Ya. Makanya saya begini loh. Coba lihat tuh. YouTube kalian itu kan nggak ada itu. Saya nggak pernah menghidupkan, nggak pernah nyuruh kalian. Itu hidupkan itu, tekan lonceng agar Anda tetap mendapatkan apa? Notifikasi. Enggak, saya nggak mempromosikan itu. Kalian mau lihat ya terserah, enggak ya enggak apa-apa gitu loh. Orang mau lihat ya enggak apa-apa, enggak lihat ya enggak apa-apa gitu. Kok lihat kemudian komentar? Mau yang nyuruh lihat siapa ya kan? Saya ini kan cuma menyampaikan yang saya yakini benar. Kalau ada yang mau lihat silahkan, enggak lihat enggak apa-apa. Yang penting tugas saya sudah menyampaikan, cuma itu aja. Saya enggak pernah nyuruh kan? Ayo lihat, kecuali kalian lah, saya suruh nonton kalau kalian itu. Agar apa? Agar kalian pintar. Tapi kalau orang luar sana yang tadi mau komentar buruk-buruk tadi itu, enggak pernah saya suruh nonton. Jadi kalau mereka komentar channel ini berbahaya, lah yang nyuruh nonton siapa? Saya nggak pernah nyuruh nonton, ya kan? Iya toh? Itu channel kalian yang Monas Muda Institute itu, sahabat Monas Muda sama channel Muhammad Nasih itu, ada nggak perintah begitu? Teng-teng yang begitu tuh ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Ya saya ini gini-gini itu merasa bahwa nggak enak kalau nyuruh-nyuruh orang itu. Bener itu. Kenapa? Loh memangnya saya ini siapa? Saya tidak pernah mau mengidentikan diri dengan siapapun. Misalnya ini, saya walaupun tiap hari ngajar tafsir, saya nggak pernah pakai baju yang aneh-aneh ya. Ngajar kalian pakai kaos begini, loh gitu, pakai kaos, pakai apa lagi nih? Ya ginilah pokoknya gitu. Di channel saya itu, channel yang kalian bikin itu, nggak pernah ada tulisan Ustadz Muhammad Nasih, ya? Apa ada? Nggak pernah itu, ya. Nggak ada tulisan Ustadznya di depan. Walaupun saya ini kalau berdebat sama Ustadz ya kayaknya nggak kalah gitu, ya. Tujuan saya apa? Saya ini dosen, yang saya cantumkan gelar akademik saya, Dr. Muhammad Nasih MSI. Kenapa kok yang itu dicantumkan? Agar orang tahu saya ini punya gelar akademik. Metodologi saya sudah teruji, setidaknya diuji oleh 9 profesor di UI. Kan gitu. Berarti saya ini orang yang terbiasa dengan perdebatan. Kalau terbiasa dengan perdebatan, mestinya orang yang tidak setuju dengan saya jangan mencaci maki dong. Ajak saya diskusi gitu. Siapapun, wong kalian di sini aja kalau nggak diskusi sama Rai ya kan. Saya tidak meminta kualifikasi apa-apa. Kecuali kalau di LK2 itu saya bikin kualifikasi. Kalau kalian nggak bisa nulis ta'awud, maka kalian tidak boleh mendebat saya. Karena kalian tidak punya kualifikasi untuk berdiskusi. Kualifikasi kalian adalah menjadi pendengar. Loh, nulis ta'awud aja nggak bisa kok, ya. Loh, saya punya datanya. Dan yang terakhir di mana? Di mana itu? Di LK2 kan? Yang bisa nulis ta'awud berapa? Tidak lebih dari 15%. Itu mahasiswa Islam yang aktivis. Coba yang lain-lain. Lagi itu kok saya harus melayani orang-orang yang tadi itu nulis yang buruk-buruk tadi, ya nggak perlu. Itu adalah orang yang kalau kita memahami ayat ini tepat tadi itu. Hammazin masya'im binamim. Hammazin artinya adalah ayyabin muhtabin, ya kan? Ayyabin orang yang suka mencacat, mencela. Ay muhtabin orang yang suka ghibah. Itu masya'in yang suka jalan, yang banyak jalan, binamim dengan apa?
dengan menyebar fitnah. Lepas banget itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Tapi kan konteksnya selalu berbeda. Kalau dulu ngomporin orang itu datang ke rumah-rumah, Muhammad ini gak beres, Muhammad ini gak beres, Muhammad ini gak beres, gitu kan? Maka disebut dengan hammalatal hatab. Nah, ungkapan yang lain adalah hammazim masya'im binamin. Caranya bagaimana? Ini pindah channel, gitu. Pindah channel, mencacat orang, mencaci orang, bukan argumentasi. Nah, inilah yang juga saya katakan bahwa yang namanya post-truth ya, era post-truth itu bukan pada tahun 90-an, tapi dunia ini sudah mengenal yang namanya post-truth sejak lama. Urusannya apa? Urusannya ya agama, pemahaman keagamaan. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mikir, tidak mau berpikir tentang agama karena dianggap benar, maka kemudian mereka justru berpegang teguh pada kesesatan. Dan itu lama ya. Ya tidak hanya dalam dunia agama, dunia filsafat bahkan juga mengalami itu. Misalnya apa? Misalnya ya, kalau dalam dunia filsafat sampai agama itu dimulai sejak zaman Yunani kuno, dimulai dari Ptolemy namanya. Ya, kemudian dipegang teguh oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles orang yang sehebat itu ternyata mengalami kesalahan fatal. Kesalahan fatalnya adalah menganggap bahwa bumi adalah pusat tata surya. Siapa lagi banyak itu. Sampai kemudian perspektif itu dipegang teguh oleh gereja. Sampai pada abad berapa? Modern tuh. Ya, 1600-an kan sudah mulai ada renaissance tuh, ya. Banyak orang yang masih berpegang pada teori geosentris. Nah, kemudian muncullah yang namanya Copernicus, orang yang mengatakan bahwa pusat tata surya bukan bumi, tetapi adalah matahari. Namanya siapa? Giordano Bruno. Coba kalian ketik itu, Giordano Bruno. Tapi orang yang mengatakan kebenaran pertama kali pasti akan menghadapi bahaya, karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang melakukan heresi namanya. Heresi, kemudian memunculkan kata heretik. Heresi itu artinya kebaruan. Kalau dalam Islam namanya bid'ah. Nah, orang yang melakukan bid'ah itu kalau dalam Islam memang konteksnya buruk. Kalau dalam konteks agama, ya. Nah, mereka ternyata juga tidak bisa membedakan antara bid'ah dalam konteks ibadah dan bid'ah dalam konteks non ibadah. Maka Giordano Bruno kemudian diapain? Dibakar hidup-hidup itu, ya. Padahal yang benar siapa? Giordano Bruno. Tahun berapa itu? 1600. Tapi kalau Copernicus diapain? Copernicus itu untungnya, ya, dia lebih berhati-hati dia lebih berhati-hati. Ya, hati-hatinya itu gimana? Dia tidak menyebarkan gagasan-gagasannya itu, karena dia tahu kalau sampai dia menyebarkan gagasannya itu mati dia. Ya, maka dia tidak menyebarkan itu. 3 tahun sebelum meninggal dia menulis bukunya. Kalau nggak salah 3 tahun itu. Ya, dia sudah dalam keadaan stroke. Jadi Copernicus ini sudah dalam keadaan stroke. Diminta oleh teman-temannya untuk menulis gagasannya tentang heliocentris. Kemudian dia baru menulisnya. Setelah nulis mati dia. Lah kalau dia nggak mati, apa yang akan terjadi pada dirinya? Ya dibakar hidup-hidup. Kira-kira begitu. Itulah ya kejamnya orang-orang yang tidak ngerti. Dan itu membuktikan bahwa orang yang tidak ngerti itu memang ya begitu kelakuannya, akhirnya juga barbar begitu. Ya, orang yang tidak ngerti, barbar nanti konteksnya negatif lagi. Padahal barbar itu konteksnya positif itu, barbar itu. Jadi orang yang tidak ngerti-ngerti itu kelakuannya memang juga anarkis, tak berakhlak, tak berperadaban. Jadi dikatakan oleh digital
civility index tadi, bahwa indeks kesopanan orang Indonesia di dalam dunia digital itu sangat rendah. Karena apa? Karena saya lebih radikal lagi, bukan karena soal tingkat pendidikan, tapi karena IQ-nya rendah gitu. Sehingga mereka karena IQ rendah tadi belajar gak pinter-pinter, ya. Karena belajar gak pinter-pinter, mereka kemudian taklid pada orang tertentu yang mereka anggap sebagai benar. Sehingga mau kamu jelaskan seperti apapun, mereka gak akan mau menerima kalau bukan dari gurunya. Makanya kalian jangan begitu. Saya kan sudah bilang di sini, kalian jangan menggantungkan diri pada saya, tapi kalian harus membaca banyak buku. Saya itu lebih suka kalian dianggap sebagai orang-orang yang sesat dibandingkan dianggap sebagai orang yang sama dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Kalau kalian dianggap sesat, berarti kalian kan dianggap berbeda. Kalau kalian berbeda berarti mikir kalian. Tapi kalau kalian sama dengan yang lain, itu berarti kalian tidak mikir. Nih, coba lihat tuh komentar-komentar di di YouTube itu. Saya lihat tuh isinya cuma Masya Allah, Barukallah, cuma itu aja. Ya, kalau ada ceramah apa, Masya Allah, Barukallah, saya dapat ilmu baru, paling cuma itu aja. Nah, kalau ada orang yang kemudian mengcounter dengan argumen-argumen yang lebih baik, wah ini dianggap sebagai wah ini nggak benar. Coba lihat komentarnya, ya. Dianggap nggak benar, dianggap sesat dan lain sebagainya. Hati-hati dengan channel ini. Nah, hati-hatinya di mana itu nggak dijelaskan. Begitu. Mestinya kan dia menguraikan pendapat yang disampaikan oleh Pak Doktor ini, Ustadz itu. Ini salahnya di sini, itu. Tapi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka mereka kemudian tadi itu berperilaku anarkis mereka, ya. Ngerti ini? Hamazim masyaim binamim. Nah, ingat-ingat ya. Tapi tadi harus saya koreksi nanti kalau itu hanya untuk di sini. Saya lebih suka kalian tidak sama dengan saya dibandingkan kalian sama dengan saya. Pendapat-pendapat kalian kalau berbeda dengan saya itu lebih baik. Itu tanda bahwa kalian mikir. Tapi kalau kalian masih sama dengan saya, berarti kalian tidak mikir. Ya, untuk urusan-urusan dasar mungkin sama, tapi untuk hal-hal yang berorientasi pada masa depan, kalian harus berbeda dengan saya. Kalau berbeda dengan saya, berarti kalian berpikir kemudian berusaha untuk menemukan data baru. Tetapi kalau kalian sama dengan saya, berarti kalian nggak punya data baru. Data kalian sama. Kayak saya ini loh, punya data baru. Sekarang saya berani mengatakan bahwa yang masalah adalah IQ-nya, bukan pendidikannya, bukan sistem pendidikannya, bukan kurikulumnya. Kenapa? Kurikulum sudah berganti berkali-kali, sistem pendidikan sudah diperbaiki katanya, tapi hasilnya tetap sama saja. Apa yang terjadi? Saya mengalami. Saya bikin pesantren ini, Monas Muda Institut ini untuk ngajari kalian. Hasilnya gimana? Hasilnya saya menganggap belum optimal. Maka saya bikin lagi pesantren Planet Nuvo di Rembang. Hasilnya gimana? Hasilnya sesuai dengan tingkat IQ-nya. Ada sekian banyak anak yang masuk di sana, tapi hasilnya beda-beda. Ada yang juara lomba mapel, tapi ada yang nggak pernah juara. Oh gitu. Kenapa? Kok begitu? Setelah diteliti memang IQ-nya beda. Ada yang juara semua, nomor 3 nasional. Siapa namanya? Atana Hukmadinina, IQ-nya 131. Oh gitu. Ada yang juara mapel, nomor berapa itu kemarin? Nomor 1 tuh, dapat juara emas, ya. Anaknya Pak Rahmat itu. Udah. Ya, oke. Tunggu aja di situ. Ada yang juara. Tapi juga ada yang enggak juara. Ada yang perak, ya kan? Tapi ada yang tidak juara. Kenapa? Ya IQ-nya beda-beda. IQ-nya mulai 131 sampai 58 ada di situ. Paham ya?
Nah, sementara tadi itu rata-ratanya begitu. Nah, kalau rata-ratanya 78, sementara ada orang yang IQ-nya 131 ya. Ini loh, coba bayangkan. Bisa bayangkan kalian. Kalau IQ rata-rata orang Indonesia 78,49, sementara ada orang-orang yang IQ-nya 131, tapi jumlahnya sedikit. Berarti yang IQ-nya di bawah 78,49 itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak gitu ya. Jadi bentuknya begini loh, sering saya bilang kan pada kalian. Bentuknya begini, piramida. Jadi yang bawah ini lebih banyak. Nah, sementara sekarang ini banyak perguruan tinggi swasta yang menerima orang-orang yang tadi IQ-nya rendah, kemudian disuruh ngasih nilai bagus. Gimana coba ceritanya? Orang yang IQ-nya rendah masuk perguruan tinggi disuruh ngasih nilai bagus. Nih misalnya, kan beda kan kalian kuliah di perguruan tinggi apa? Universitas Diponegoro dengan yang lain-lain itu kan beda. Betul? Nah, tapi nilai kalian mungkin sama. IPK kalian udah di sana sama yang di perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B yang enggak berkualitas itu, IP kalian mungkin sama. Tapi orang melihat ini IPK segini ini lulusan mana? Kan akhirnya begitu. Yang dilihat kemudian perguruan tingginya. Ya masih begitu. Walaupun ada beberapa orang yang tidak kuliah atau DO atau mendeokan diri yang kemudian mereka jadi orang-orang yang sukses karena memang mereka cerdas. Cerdasnya itu melampaui kampusnya. Itu sehingga mereka ngapain saya kuliah di sini? Karena ini saya tidak mendapatkan apa-apa, maka kemudian mereka mendeokan diri. Itu yang terjadi. Paham ya?